Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji kita yakni kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah yang baru sampai pada pembahasan tentang beberapa sifat ahli surga, beberapa sifat ahli neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan Allah hindarkan kita dari nerakanya. Amin Allahumma amin. Kita awali dulu dengan bacaan Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Para jamaah mulia ta'ala, pada kaji kita yang sebelumnya bahas tentang bagaimana surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak mengenakkan. Hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Tentunya menyenangkan menurut hawa nafsu daripada umat manusia ini. Jamaah rahimakumullah, maka kita akan bacakan beberapa riwayat sebagaimana yang terangkan dalam At-Tadhkirah, sebutkan oleh Imam Muslim an Iyad bin Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauman fi khutbatihi, mengatakan dalam salah satu khutbah beliau bahwa beliau mengatakan ahlul jannati salasatun, ahli surga itu ada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim wa afifun dha'ifun mutadhaifun du'iyal. Qala wa ahlun nar khamsatun ad-dha'if alladhi barullahu alladhina hum fikum. Jadi katakan dalam riwayat tersebut, ya, dalam riwayat yang agak panjang, sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya bahwa ahli surga itu ada tiga, kata Rasulullah.
ya dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Siapa ahli surga itu, kata Rasulullah SAW, pertama adalah dzu sultanin muksitun. Pertama adalah penguasa. Penguasa yang muksit, penguasa yang adil, yang gemar untuk bersedekah. Ini termasuk dalam riwayat Nabi ahli surga. Jadi penguasa itu jamaah rahimahullah, ketika seorang itu mendapatkan pangkat ataupun jabatan, sebenarnya pangkat jabatan itu adalah satu kenikmatan yang besar. Betapa tidak? Di dunianya saja orang yang punya pangkat itu Masya Allah, disambut dengan kendaraan yang bagus, dapat fasilitas yang nikmat, dihormati oleh orang yang lain. Itu di dunianya. Di surganya pun juga disebutkan oleh Nabi SAW, justru orang pertama yang dinaungi ketika tidak ada naungan sama sekali. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ketika tidak ada naungan sama sekali di yaumil mahsyar, kecuali 7 kelompok manusia yang dinaungin oleh Allah di bawah arasy-Nya Allah. Siapa orang tersebut? Ketika itu Nabi mengatakan imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu perkara yang luar biasa. Nikmat yang besar sebenarnya kalau kemudian mereka itu mengambilnya dengan benar, menggunakannya dengan benar, dan ia adil dalam kepemimpinannya. Dunianya mulia, akhiratnya juga mulia. Kepenguasaannya, kekuasaannya dipakai untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian masyarakat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dicegahnya dengan power kekuasaan yang dimilikinya. Ya, yang baik pun diserukan dengan power kekuasaan yang dipunyainya. Dengan mudahnya ia menutup perkara-perkara yang menimbulkan dampak keburukan untuk umat ini dunia dan akhiratnya. Itu karena Rasul mengatakan satu di antara 3 itu adalah penguasa yang adil. Ketika adil maka gemar melakukan sedekah. Rakyatnya gak kelaparan. Rakyatnya tidak ada kecemburuan sosial. Bukan kemudian yang kaya semakin dikayakan, yang miskin makin miskin. Itu penguasa yang adil. Penguasa yang luar biasa. Terus siapa lagi yang kedua? Rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Yang kedua dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi ahli surga itu adalah orang yang pengasih. Orang yang pengasih, raqiqul qalb. Raqiqul qalb itu hatinya lembut. Hatinya lembut ya pada orang-orang yang ada di sekelilingnya, pada kerabatnya, wa muslim, pada orang-orang yang beriman, yang Islam. Jadi yang kedua kata Rasulullah, orang yang disebutkan ahlul jannah itu orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut, empatinya pun juga kuat, ya, kepeduliannya pun tinggi, mengasihi dengan yang kanan kirinya, terhadap keluarganya, terhadap kerabatnya, terhadap lingkungannya, terhadap kaum muslimin seluruhnya. Itu termasuk disebutkan Nabi min ahlil jannah. Siapa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli surga itu adalah orang yang mampu memelihara diri. Memelihara diri dari dosa yang ada, walaupun kemudian ia sekalipun ia kemudian diliputi dengan beratnya tanggung jawab keluarganya. Seberat apapun tanggung jawab keluarganya, anak yang banyak, istrinya pun juga banyak, ya, tetapi tetap tidak akan ngambil perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya afifun, dhaifun, mutadhaifun, du'iyal. Ya, orang yang memelihara diri dari dosa sekalipun sekalipun ia lemah, dipandang lemah, ya, karena banyaknya keluarga. Tanggung jawab keluarganya yang begitu berat tidak menjadikan ia menggunakan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Ia tidak menghalalkan semua cara untuk menyelesaikan daripada hajat kebutuhannya ya di dunia ini.
ia menegang dirinya ya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menjadi calon ahli surga. Tapi kalau kemudian sebaliknya jamaah rahimakumullah, jadi pemimpin-pemimpin yang tidak adil, hati-hati yang keras, kemudian apa? Tidak terlalu memerlukan kebutuhan keluarganya, tetapi sampai halal haram pun juga Masya Allah ya, diterjangnya ya 2 hari yang lalu, sehari kemarin ya, bagaimana kemudian seorang wali kota juga ketangkap juga, kurang apa? Emangnya nggak makan? Seandainya ia nggak korupsi, 7 turunan itu nggak akan habis. Bentar lagi juga mati, udah tua. Ya, makanya sering kita utarakan, kalau mau dosa mulai bayi. Ya, kalau sudah tua, umur 60, baru dosa, baru nyolong, enaknya itu cuma sebentar. Ya, bahkan kadang-kadang ia nggak merasakan enaknya. Coba kalau nyolongnya mulai bayi, korupsinya mulai bayi, kan lumayan sedikit. Ya, matinya umur 60, korupsinya mulai umur 1 tahun, kan masih panjangan. Nikmatin dosanya. Ini dosanya juga nggak merasa nikmat. Ya, belum lagi kemudian ancaman yang sangat besar di hadapan Allah Taala. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kemudian ahli neraka itu? Kata Nabi, wa ahlun nari khamsatun. Sedangkan ahli neraka itu ada 5 dalam riwayat ini. Yang pertama adalah orang yang lemah, orang yang tidak berakal, ya tidak berakal, ya yang mana kemudian ia mengikuti daripada hawa nafsu yang ada. Ini orang-orang ahli nerakanya Allah Taala. Yang kedua adalah pengkhianat. Ya, jangankan dikasih yang besar, dititipin yang kecil saja juga dikhianati. Jangankan dikasih yang besar, dijadikan yang kecil saja ia khianat. Jangankan wali kota, baru jadi RT saja ia korupsi, baru jadi RT. Wow, ya. Jangankan dititipin miliaran rupiah, baru ratusan ribu saja sudah khianat. Ya, ini ahli neraka. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang la yusbihu wa la yumsi, yaitu orang yang pagi sore tidaklah berjalan kecuali wa huwa yukhadi'uka, yakni ia nipu. Jadi hari-harinya itu adalah nipu. Tidaklah ia pergi pagi, tidaklah ia pergi sore, pagi, sore, siang, malam, hari-harinya itu yang ada dalam otaknya bagaimana caranya nipu. Na'udzubillah min. Nah, jadi tumbuh kembangnya dirinya itu hanya ada di dalam hatinya, yaitu apa? Nipu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, pencitraan, ya, ngibulin daripada rakyat. Makanya kalau sudah mulai muncul, ya, sumbangan-sumbangan yang ada gambar orang, sudah mulai muncul, orang turun ke sawah, dan itu kan, biasanya nggak turun ke sawah, turun ke sawah, sudah mulai muncul gambar-gambarnya di tempat-tempat daripada gempa, tanah longsor dan sebagainya. Oh, berarti sudah dekat musim nah, kan gitu. Ya, dikibulin. Ya, sering kita utarakan dikibulin. Untuk menjadi pejabat itu bukan murah. Maka rata-rata itu kemudian yang difikirkan oleh otak-otak mereka itu adalah bagaimana modal itu kembali. Udah nggak usah ngomongin rakyat. Ada orang yang bagus, iya, tetapi kemudian jumlah daripada 100% itu cuma paling 25%. 75%-nya yang dipikirkan modal itu balik. Ya. Hari-harinya bagaimana kemudian nipu daripada rakyat. Hari-harinya yang dipikirkan bagaimana kemudian ngibulin daripada umat yang ada. Dengan lidahnya, dengan perbuatannya. Masya Allah. Dengan rekayasa-rekayasanya. Ini orang-orang min ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat beliau mengatakan orang yang bakhil. Orang bakhil, pelit. Kenapa Pak pelit itu termasuk ahli nar? Orang tuh kalau pelit, nggak zakat, nggak sedekah, berarti ia makan harta orang lain. Karena sesungguhnya dalam harta kita ini
ada harta orang lain. Berarti tatkala orang itu kemudian pelit, yang dimaksud itu orang-orang yang tidak mengeluarkan daripada zakatnya, infak sedekahnya, hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka ini ancaman masuk ahli neraka. Bahkan Allah Ta'ala katakan, ia beragama tetapi beragamanya dusta. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama siapa? Orang yang beragama tapi berdusta itu kiai tapi bohong, ya, ustadz tapi dusta, yaitu mereka orang yang cuma vertikalnya saja yang bagus tapi horizontalnya berantakan. Ya, orang yang pelit, orang itu kalau sudah pelit berarti dalam hatinya hubud dunia, cinta dunia, lupa akhirat. Saya ini cinta akhirat, Pak. Rajin ngaji, rajin puasa, Quran 1 hari paling enggak 2 juz. Bohong. Kalau cinta akhirat mesti duitnya dikucur. Gitu loh para jamaah mulia. Jadi orang pelit itu tanda cinta dunia. Makanya orang pelit itu susah masuk surga. Kata Rasulullah, orang pelit itu dijauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Seneng ngajak jalan tapi nggak pernah ngajak mampir ke toko, ke warung, ya. Ngajak jalannya semangat. Ayo yuk goes yuk, goes doang yang mau ya. Ngajak mampir juga enggak, makan juga sendirian. Ini calon. Masya Allah. Makanya pelit itu penyakit. Sehingga Nabi itu sore, pagi, sore doa daripada penyakit pelit. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Dari bukhl itu artinya pelit. Ya Allah, saking pelitnya itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun juga pelit. Duitnya disimpan aja, yang dimakan paling ikan asin, habis dijelatin digantung lagi. Ya Allah, insya Allah pakai kaos juga yang bolong-bolong, ya insya Allah. Makanya Allah nggak suka. Dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh Nabi, Allah nggak suka tidak adanya bekas nikmat yang ada pada diri orang lain. Bisa beli tetapi nggak pernah beli. Allah nggak suka. Ya, iya, masya Allah. Ini orang pelit, ya, calon neraka. Sama bininya juga pelit luar biasa. Ya. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW, orang yang buruk pekertinya. Ya, buruk apa? Pekertinya. Orang yang buruk pekertinya, buruk perkataannya. Ya. Jadi dibedakan antara tegas dengan buruk caci maki yang ada. Ya, maka orang-orang yang lidahnya dipenuhi dengan keburukan, ya, dipenuhi dengan umpatan-umpatan yang tidak ada sasarannya, maka yang seperti itu termasuk min ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Ini jamaah rahimakumullah. Dan disebutkan oleh riwayat yang lain juga. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW juga mengatakan la yadkhulul jannah al-jawad walal ju'dari. Dikatakan Nabi SAW tidak akan cium bau surganya Allah. Jadi kalimat la yadkhulul jannah itu bukan berarti kemudian enggak masuk surga selama-lamanya, Pak. Ya. Jangan kemudian kita memahami berarti masuk neraka selama-lamanya. Enggak, sepanjang ada iman pasti masuk surga. Jadi jangan dipahami secara tekstual. Sama dengan hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang qati, ai qati'ar rahim. Ini orang yang memutuskan silaturahim. Loh, kadang-kadang memutuskan silaturahim berarti enggak masuk surga selamanya. Enggak, masuk surganya susah, gitu maksudnya. Ya, sebab digabungkan dengan riwayat yang lain, hadis yang lain, sepanjang ia masih ada bukhul kalimat la ilaha illallah, itu pasti dijamin masuk surga. Itulah para jamaah yang mulia. Jadi kalau ada kalimat yang seperti itu, maka ini menunjukkan artinya surganya susah. Walaupun bisa masuk, masuknya terlalu
lama, ngetemnya itu lama, triliunan tahun. Ya, insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga siapa itu? Orang yang kurang ajar, orang yang jahat, orang yang licik, hari-hari memikirkan kelicikannya. Masya Allah, sebelum jadi pejabat, garang pada yang atas. Setelah jadi pejabat, garang pada yang bawah. Mau lihat, licik, jahat. Masya Allah. Seolah-olah membela A, ternyata kemudian membela B. Seolah-olah membela B, yang membela A, jahat. Ya, karena yang dipikirkan dalam hatinya itu hari-harinya adalah keuntungan pribadi. Itu orang yang menjadi calon ahli neraka. Na'udzubillah min dalik. Nah, ini jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahlul jannah, orang yang ahli surga itu orang yang dipenuhi apa? Telinganya dengan pujian manusia yang baik. Wa wasma'u, dan dia juga mendengarnya. Sedangkan orang yang ahli neraka, orang yang dipenuhi telinganya itu dengan cacian manusia dan ia pun mendengarnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Loh, berarti siapa orang ahli surga itu? Berarti orang yang dipuji-puji dong, orang yang gila puja. Enggak. Jadi pujian yang muncul dari kebanyakan orang, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, itu termasuk isyarat, ya, tanda ahli surga. Ada seorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah seorang yang berbuat baik kemudian dapat pujian dari orang lain, sementara dirinya tidak menghendakinya itu? Maka Nabi mengatakan, itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah yang ada di akhirat yang ditunjukkan sedikit di dunia. Itulah para jamaah mulia. Jadi kalau di dunia itu, Masya Allah, maka dalam satu tafsir yaitu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya, berikanlah padaku ini kebaikan yang ada di dunia. Nah, ternyata kebaikan yang di dunia itu dalam tafsir yang ada antara lain pujian, Pak. Ya, pujian. Insya Allah orang itu loh baik. Ya Allah orang itu loh rajin. Ya Allah orang itu loh jujur. Ya Allah orang ini berarti orang itu pujian dari langit, apa ya? Pujian dari langit yang dikabarkan oleh Allah pada para malaikatnya, kemudian Jibril mengumumkan di dunia sehingga masyarakat penduduk dunia itu mencintainya. Itu tanda min ahlil jannah. Jadi sebutan yang baik. Tapi kalau di dunianya ini kemudian disebut dasar koruptor, dia itu Masya Allah pengkhianat bangsa, dia berarti ini tanda buruk. Hari-harinya masyarakatnya mencacinya, hari-harinya masyarakatnya mendoakan buruk untuknya. Oh, berarti itu tanda isyarat buruknya dia di hadapan langit, di hadapan Allah, di penduduk langit yang ditampakkan di penduduk bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu sampai kemudian saat wafatnya. Ya, maka dulu kita ceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabatnya, maka disebutkan itu apa? Datang jenazah. Ya, bukan datang sendiri, maksudnya ada yang gotong kan itu kan? Lewat, maka di antara sahabat ngomong apa? Ya Allah, ini orang baik. Apa kata Rasulullah? Wajabat, pasti. Belum lama datang lagi tuh, lewat lagi. Kemudian orang-orang ngomong, ini orang jahat ini, orang jahat ini. Maka Nabi mendengar itu, kemudian Nabi mengatakan, wajabat, pasti. Maka sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, datang orang baik, kami mengatakan baik, kemudian engkau ngomong pasti. Datang orang yang kemudian yang kedua kami mengatakan buruk, engkau mengatakan wajabat pasti. Ma wajabat ya Rasulullah.
Apa yang kau maksud dengan wajabat pasti ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ya bahwa ya orang yang kau katakan baik tadi itu berarti yang peroleh kebaikan yang ada yakni surganya Allah. Sedangkan orang yang kau katakan buruk tadi itu berarti ia pasti mendapatkan keburukan yakni nerakanya Allah. Antum syuhadaullahi fil ard. Baru Nabi mengatakan kalian semuanya itu saksi-saksinya Allah di permukaan bumi. Loh, itu para jamaah yang mulia. Makanya kadang-kadang padahal itu ya sebenarnya refleks, Pak. Ya, cuma sebagian ulama kita ya menyaksikan apa menjadikan satu persaksian. Nanti ketika ada jenazah itu kemudian berdirilah wakil daripada keluarganya, Bapak Ibu, mohon jenazah ini kan itu kan dimaafkan kesalahannya, mohon utang-utangnya yang gede dianggap lunas, yang kecil-kecil menghubungin kami kan itu kan. Ujung-ujungnya apa? Nah, kita saksikan jenazah ini adalah min ahlil khair. Jamaah ngomong khair, pilihannya cuma satu, khair. Ya. Coba kalau khair apa enggak khair? Kayaknya enggak khair deh. Ya. Jadi kenapa kok ada persaksian seperti itu? Omongan masyarakat itu, omongan orang yang ada di sekitarnya itu berarti menjadi saksinya Allah nanti yang ada di akhirat. Loh, Masya Allah. Itulah para jamaah mulia. Maka termasuk orang yang ahli baik itu, orang yang kemudian gak punya masalah. Ya, Masya Allah, orang itu bagus, ya Allah, orang itu wafatnya itu bagus, Masya Allah, ahli ngaji. Kalau ngaji itu mesti rajin, ya datangnya duluan di pojok sambil ngantuk-ngantuk kejedot begitu, ya Allah, orang ini baik banget selama hidupnya. Nah, ya, orangnya sudah wafat, dianggap baik, disebut kebaikannya, oleh masyarakat pun mengenal kebaikannya, maka insya Allah kebaikan yang disaksikan oleh manusia itu berarti kebaikan yang disaksikan oleh penduduk langit menjadi alamat surga untuknya. Tapi kalau tiap harinya itu masyarakat mendoakannya buruk, ya Allah, sambar geledek aja ya Allah, hakim yang gak adil itu ya Allah. Ya, berarti apa? Berarti doa orang-orang ini Pak, ini tembus sampai ke langit dan dikhawatirkan kalau ia belum tobat ketika wafatnya, maka neraka untuknya. Loh, kata siapa? Kata hadis. Masya Allah, makanya jangan sampai bikin masalah. Ya, dulu kita bahas tentang kontoroh. Tadi kontoroh itu ujung jembatan Siratal Mustaqim yang khusus ngadilin urusan horizontal dan banyak yang tergelincir di dalamnya. Makanya sampai dikatakan jamaah mulia, engkau menghadap Allah dengan satu dosa horizontal itu lebih berat ya daripada engkau menghadap Allah dengan 70 dosa vertikal. Karena Allah itu mudah memaafkan, tapi manusia Masya Allah. Sampai dulu kita ceritakan jamaah mulia, ada satu kisah yaitu Rasulullah SAW, Masya Allah, ini tentang Sayyidina Ukashah. Sayyidina Ukashah bin Mihsan al-Asadi, satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu beliau. Kalau sahabat dijamin masuk surga banyak, tapi yang disebutkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat masuk surga tanpa hisab itu cuma satu orang, yaitu Sayyidina Ukashah bin Mihsan al-Asadi. Di dalam salah satu riwayat cerita yang ada jamaah rahimahullah, Sayyidina Ukashah ini Pak, Masya Allah, ini orang yang mempunyai cintanya ke Nabi itu luar biasa. Ya, termasuk as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, termasuk orang muhajirin yang as-sabiqunal awwal, pertama yang mengapa iman kepada Nabi. Sayyidina Ukashah ini orang yang begitu sangat mencintai Nabi. Di Mekah ia sudah mencintai Nabi, iman kepada Nabi, sampai kemudian ia pun ikut hijrah bersama Nabi. Dadanya dipakai tameng untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga suatu saat dalam satu pertempuran wakilah perang Badar. Perang Badar itu jamaah yang mulia, Masya Allah, perang yang sangat sengit dengan jumlah yang tidak seimbang. 313 pasukan Islam melawan daripada 1000 pasukan kafir. Dan termasuk 313 itu orang yang bernama Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Wah, dengan gagahnya jamaah mulia. Dengan gagahnya Sayyidina Ukasah itu melawan orang-orang yang menantang Nabi, memusuhi Nabi, hingga pada akhirnya karena saking kerasnya dan kencangnya sabetan pedang itu patah. Masya Allah, saking apanya itu? Saking kerasnya. Ketika patah, kemudian menghadap Nabi. Ya Rasulullah, pedangku patah. Nabi sudah tahu pedangnya Ukasah dibawa di hadapan Nabi patah, kasih ranting. Dalam satu riwayat itu, ranting itu nggak panjang, Pak. Cuma ranting kecil, kayak apa? Tongkat komando. Ranting kecil, ranting pohon kecil. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ukasah, Masya Allah, ya. Beliau mengatakan, berperanglah kamu dengan ini. Masya Allah. Lah ketika dikasih Nabi itu, bangganya luar biasa. Keyakinannya yang begitu sangat luar biasa, jamaah rahimakumullah. Kalau kita, Pak, kalau kita nih lagi perang, senjata pedang panjang-panjang, besi semuanya, kemudian dikasih ranting pohon kecil, kira-kira ngeper apa? Kabur. Karena yakin kita kan kurang, mau lihat. Sayyidina Ukasah apa saja yang diberitakan oleh Nabi itu diyakini, ini pasti benar, ini nggak main-main, benar. Dengan gagahnya kemudian dia ambil ranting dari Nabi itu, karena keyakinannya yang kuat, maka dipakailah ia dengan gagahnya kemudian menebas daripada orang kafir, pedang dilawan dengan ranting tanpa keraguan sama sekali. Barulah Sayyidina Ukasah ini nyadar, ketika ranting itu kemudian disabetkan berhadapan dengan pedang, bunyi yang muncul itu bunyi besi, teng. Baru nyadar. Ketika itu berubahlah pedang Sayyidina Ukasah ini menjadi pedang yang panjang, yang gagah, yang kuat, yang putih, yang akhirnya dalam sejarah disebut dengan pedang Al-Aun. Beliau menyebutnya pedang Al-Aun, sang penolong, pedang penolong. Artinya asbab pedang itu kemudian ia maju. Terjadi mukjizat, ranting jadi pedang di perang Badar itu. Nah, itu salah satu cerita Ukasah. Nah, suatu ketika jamaah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath yang menandai akhir usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas ceritanya, maka Nabi pun maju di atas mimbarnya. Apa kata Rasulullah SAW? Hei sahabat, siapa orang di antara kalian yang pernah aku salahi, sengaja maupun tidak, maka hari ini sebelum aku diadili oleh Allah, adililah diriku. Oh, gak ada Pak model pemimpin kayak ini, pemimpin besar jamaah mulia. Sahabat pun diam semuanya. Sampai beberapa kali sahabat, berdirilah kalian yang pernah aku salahi. Sebelum aku nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisablah diriku. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir-akhir usia Nabi. Maka tatkala itu enggak ada orang satu pun yang kemudian mampu mengacungkan dirinya kecuali dari pojok dan berjalan yang bernama Sayyidina Ukasah. Oh, semuanya kaget jamaah mulia. Masya Allah. Ukasah, apakah engkau menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun mengatakan, ya bagaimana hai Ukasah? Kata Ukasah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah engkau cambuk. Apa engkau sengaja ataupun tidak? Suatu ketika engkau naik kuda dan aku pun juga demikian pula dalam peperangan itu. Maka ketika aku berhadapan denganmu, maka aku hendak turun untuk mencium pahamu ya Rasulullah. Saking cintanya ke Nabi. Ketika aku mau mencium pahamu, aku turun, cambukmu itu kau angkat, ujung cambukmu mengenai tubuhku. Masya Allah. Ujung cambukmu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Apa sengaja apapun tidak, yang jelas cambukmu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah SAW, hai Bilal, ambilkan cambuk yang ada di
rumahku, bilang kepada Fatimah radhiyallahu anha untuk mengambil cambuknya, kemudian berikan pada Ukasa, biar Ukasa itu kemudian mencambukku. Ini horizontal, Pak. Padahal Rasulullah itu, ya Allah, makhluk terbaik dunia dan akhirat. Surga itu nggak bakal dibuka oleh Allah kalau tidak dibuka oleh Rasulullah. Semua jalan mencintai Allah ditutup oleh Allah kecuali mencintai Nabi SAW melalui gerbangnya Nabi. Semua jalan mencari ridhonya Allah ditutup oleh Allah kecuali melalui jalannya Nabi SAW. Semua kebahagiaan ditutup oleh Allah kecuali melalui manhajnya Nabi SAW. Ini orang teragung di akhir perjalanan hidupnya yang mengatakan, siapa orang yang pernah aku salahi ini? Ringkas ceritanya jamaah mulia, maka Sayyidina Bilal ini kemudian jalan menuju Fatimah radhiyallahu anha. Kata Fatimah, ya Bilal, kenapa Nabi ini mengambil cambuknya? Bukankah ini bukan waktunya perang? Iya, Fatimah, Rasulullah orang yang sangat mulia, semuanya tahu, tetapi hari ini semuanya heran-heran, semuanya sedih sebab ada orang yang mau nuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Fatimah mengatakan, hai Bilal, tolong katakan kepada anakku Hasan dan Husain bahwa darah daging Hasan Husain itu darah dagingnya Nabi SAW. Kalau engkau ada yang mau mencambuk Nabi, maka cambuklah anakku. Bukankah sudah cukup mencambuk daripada anakku Hasan dan Husain? Dengan kesedihan yang luar biasa, ringkas ceritanya, Sayyidina Bilal mengambil nenteng daripada cambuk itu. Wah, semua berdiri, Pak. Ini cerita panjang. Sampai Sayyidina Abu Bakar pun berdiri membela Nabi, Sayyidina Umar pun berdiri, Utsman pun berdiri, Ali pun juga berdiri. Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi. Kalau engkau mau mencambuk Nabi, cambuk diriku sama dengan mencambuk Nabi. Tubuhku adalah menjadi benteng daripada Nabi. Maka Nabi pun mengatakan, hai sahabat-sahabatku, Allah sudah tahu kedudukan kalian. Ayo duduklah kamu. Hingga sampai akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain pun ikut berdiri. Sayyidina Hasan dan Husain pun kemudian ikut berdiri. Yang mengatakan, hai ya Ukasha, aku ini adalah cucu-cucunya Nabi. Darah dagingnya Nabi. Kalau kau cambuk aku sama dengan mencambuk Nabi. Cambuklah diriku menjadi gantinya Nabi. Ya, sampai kemudian disuruh dia, wahai Hasan, Husain, hai pemuda-pemuda surga, Allah tahu kedudukan kalian semuanya. Hingga akhirnya Nabi pun mengatakan, hai Bilal, berikan cambuk itu kepada Ukasha. Masya Allah, semuanya terhening, campur marah, campur sedih. Ya, apa kata Sayyidina Ukasha? Ya Rasulullah, ketika cambukmu mengenai tubuhku, itu dalam kondisi perutku ini tidak memakai baju. Terbuka bajuku dan mengenai daripada kulitku. Masya Allah. Maka otomatis aku menginginkan engkau membuka daripada bajumu itu. Masya Allah. Semuanya pun Masya Allah tersedihkan. Ya, semuanya pun menangis. Ketika kemudian tubuh Nabi bagian atas dibuka oleh Nabi SAW. Maka tatkala Sayyidina Ukasha itu sudah melihat yaitu perut mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuka, maka saat itu kemudian merangsak maju untuk mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya. Ya, sehingga Nabi pun, semua orang-orang pun kaget dan Nabi pun mengatakan, ya, apa maksudmu hai Ukasha? Yang mengatakan, siapa yang kemudian mau untuk membalasmu, hai orang yang sangat mulia? Diriku hanya menantikan kulitku bertemu dengan kulitmu. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, hai orang-orang, ya, hai manusia yang ada, ya, jikalau kalian ingin melihat penduduk surga, ahli surga bersamaku, maka lihatlah Ukasha. Oh, ini Sayyidina Ukasha. Ini panjang cerita yang ada. Ringkasnya, urusan horizontal itu. Sampai Nabi yang mulia pun sampai mengatakan, hisablah diriku sebelum aku dihisab oleh Allah. Itu orang mulia. Orang yang maksum. Orang yang gak ada salah sama sekali. Orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar.
Hidupnya nggak cuma memberi tauladan, tetapi menjadi contoh ketauladanan itu. Ya. Orang yang dijaga seandainya dosa, maka semua dosa dulu sekarang akan diampuni semuanya oleh Allah. Tetapi di akhir hayatnya ia mengatakan, adili aku sebelum aku berhadapan dengan keadilannya Allah. Dan itu perkara apa? Horizontal. Sebagaimana kemudian orang yang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, menjadi orang yang ada di atas, kemudian dolim ke yang bawah, terus gimana cara taubatnya jamaah mulia? Ya, kalau sama Allah gampang, sama manusia, sama masyarakat, sama rakyat itu paling susah. Tapi kalau arjahlu biddin, karena bodohnya manusia akan agama ini, dianggap hal yang seperti itu hal yang biasa. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi disebutkan jamaah yang mulia, dari orang yang menjadi calon ahli surga itu orang yang lembut hatinya. Ya. Orang yang kemudian orang-orang menyebut orang itu bagus, ya. Orang-orang yang menyebutkan bahwa orang itu adalah mulia. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, diceritakan jamaah rahimakumullah oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, seperti hadis yang sebelumnya, al-jannatu darul asqiya wan nar darul bukhala. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, surga itu tempat orang dermawan, sedangkan neraka itu tempat orang yang pelit. Oh ya, jadi orang pelit itu Pak susah masuk surga. Ya, Masya Allah. Ya, kalau jalan tuh seumur-umur nggak pernah ngajak mampir ke warung, Masya Allah. Nah, pelit. Nah. Cih, kayaknya perut keroncong-keroncong. Iya nih. Ya, tar dulu ya, nyari warung yang bagus. Masya Allah, jalan lagi. Cici. Sudah ada warung yang bagus. Kayaknya kurang deh. Karena yang beli nggak terlalu banyak. Nanti nyari yang banyak. Sama laparnya juga. Cici. Sudah banyak itu, Ci. Kayaknya enak aja. Iya, tapi waktunya ini kayaknya sudah dekat maghrib kayaknya. Gimana gitu ya. Nanti saja. Ya, Masya Allah. Ada saja alasan, ujung-ujungnya makan angin ya mau ya. Orang pelit ya, jangankan manusia, lalat aja enggak mau hinggap padanya. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, Masya Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sinfani min ahlin nar, dua kelompok termasuk ahli neraka. Insya Allah. Dua kelompok yang termasuk ahli neraka, dua golongan ahli neraka. Lam arahuma qawmun ma'hum siyatun kalna bil baqar yadribunan bihan nas. Kata Rasulullah, ada dua kelompok ahli neraka yang aku belum pernah lihat sama sekali, tapi nanti muncul. Jadi artinya dua kelompok ini zaman Nabi tidak ada. Itu namanya termasuk nubuat. Ya, tapi nanti kata Nabi, dua kelompok ini ada dan termasuk min ahlin nar. Siapa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah orang yang bengis, kejam. Qaumun ma'ahum siyatun kadnabil baqar. Orang yang kemudian bawa cambuk ke sana kemari seperti ekor sapi, yadribuna bihanna, senang mukul orang, senang mendolimin orang. Sekarang tidak ada. Insya Allah, orang menghina agama dibiarkan 1 tahun, dilaporkan nggak diproses sama sekali. Giliran kemudian membalah daripada satu kaumnya, ya, entah benar entah salah itu urusan belakangan, tapi begitu cepatnya satu orang ini diproses, termasuk perkara-perkara kedoliman. Ya, ketika kemudian kekuasaan itu orang yang berada di sekelilingnya itu korupsi, maka penjara pun juga disunat-sunatin, kan itu kan? Tapi ketika yang bawah itu kemudian melakukannya, maka tajamnya luar biasa, orang yang kejam. Ya, jadi ibarat kata kemana-mana bawa cambuk, bawa cambuk, ya, untuk mukulin daripada rakyatnya. Insya Allah ya, naik BBM malam-malam kayak tahajud aja,
ya, mencekik satu sana yang ada di pojok sana, pojok sini dari negeri ini, insya Allah ini termasuk di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi pemimpin yang kejam. Jadi dikatakan jamaah rahimahumullah, ada pemimpin-pemimpin yang kejam nanti muncul di akhir zaman. Masya Allah. Ini termasuk kelompok min ahlin nar. Yang kedua, nisaun, kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun. Yang kedua, kelompok kedua termasuk golongan min ahlin nar. Siapa? Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, condong sana kemari dan mencondongkan, ya, insyaallah menggoda daripada yang lainnya. Ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah, ya, kepalanya itu modelnya kayak punuk unta sampai miring-miring, mahal ya. Ya. Jadi disebutkan kelompok yang kedua, kelompok wanita yang berpakaian tapi telanjang, terbuka daripada auratnya, dipamerkan di hadapan medsosnya, insyaallah, ya, yang gendut ya jadi langsing gara-gara kamera yang dimilikinya, masya Allah, ditampakkan di medianya, ya, menjadikan orang tertarik kepadanya, hancur rumah tangganya, muncul godaan-godaan yang ada, atau berpakaiannya yang tidak sopan, terbuka auratnya, pakaian anak TK dipakai olehnya, mau ya. Ini semuanya adalah muncul di akhir zaman dan disebutkan oleh Nabi 14 abad yang lalu termasuk ahli neraka. Masya Allah. Dan itu zaman Nabi nggak ada. Kata Rasulullah, aku nggak pernah lihat, tapi nanti di akhir zaman muncul. Sampai kemudian kepalanya ada seperti punuk unta. Nah, dulu kan model gitu ya, namanya jilbab munas. Ya. Nah, jilbab apa? Ada tugunya begitu. Ya. Kalau pakai jilbab ada tugunya, popok cucunya ditaruh di situ, diupel-upel kan itu kan sampai naik. Ya. Jadi orang yang nggak ada rambutnya kelihatan ada seperti rambutnya, wah cakep banget itu. Ya, rambutnya sampai diatasin. Ini muncul di akhir zaman. Ya, beberapa waktu yang lalu lagi tren. Apa kata Rasulullah? La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk dalam surga, wa la yajidna rihaha, dan dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sedangkan ya, bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Loh, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, di dua kelompok yang termasuk ahli neraka. Para jamaah mulia. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa kharrajahu Muslimun ayran, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Termasuk ahli surga orang yang punya hati kayak hatinya burung. Nah, itu masuk ahli surga. Kalau tadi termasuk ahli neraka, yang ini termasuk ahli surga. Jadi kata Rasulullah, di antara ahli surga itu, calon ahli surga, orang yang punya hati seperti hati burung. Hati burung gimana hati burung? Ya, hati burung itu antara lain disebutkan anna misla fil khauf wal hibah. Jadi dikatakan cemas, burung itu banyak cemas, takut, ya. Berarti ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah, ini termasuk hatinya burung. Hati burung itu disebutkan lagi dalam riwayat, yaitu disebutkan hati burung itu karena lembut. Nih, kelembutan hati burung itu. Nih, nggak pernah ngomel-ngomel. Pagi pamitan sama bininya, cicit cuit. Nanti sore juga suaranya sama, cicit cuit. Nggak ada bedanya. Ya, masya Allah. Lakinya bawa makanan, nggak bawa makanan juga. Cicit cuit, seneng ya. Tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah, nggak ada bedanya, masya Allah. Bukan tanggal muda sayang-sayang, tanggal tua merengut-merengut, tidak. Apalagi suami yang nggak punya tanggal, masya Allah. Ya, alias pensiun, masya Allah. Jadi burung itu yaitu hewan yang punya hati yang lembut. Dan disebutkan lagi
Karena burung itu punya sifat tawakal. Tawakal, berangkat pagi pulang sore. Ada nggak burung sampai lembur-lembur nyari duit itu? Nggak ada, Pak. Kecuali burung hantu lah, jadi hantu kan mau ya. Burung nggak ada, berangkat pagi pulang sore, berangkat ya Masya Allah ngopi dulu ya. Sayang pada keluarga, nanti pulang dapat apa saja keluarganya juga menghormatinya ya. Artinya kayak burung. Artinya apa? Artinya hati yang tawakal kepada Allah. Jadi termasuk min ahlil jannah, ahli surga itu orang yang hatinya kayak hati burung ya. Apa nerimo ya. Masya Allah ya, menikmati apa yang ada, dinikmatin ada apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lihat burung itu. Insya Allah semuanya punya sarang kan itu kan, kerja keras berangkat pagi pulang sore bawa sesuatu ya, ambil ia taruh ia bangun sarangnya, lama-lama jadi seperti itu. Masya Allah pada sayang waktu pagi ya buka mulutnya untuk ngasih makan daripada anak-anaknya itu burung. Habis itu kemudian pergi, ketika pergi terbang jauh sana, berapapun yang ia dapatkan sorenya sudah pulang, kumpul lagi sama ini kan keluarganya, itu namanya burung. Masya Allah, burung itu begitu maunya. Artinya tawakal, ya, nerimo apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Kita pun juga demikian pula. Pagi-pagi ketemu nasi uduk dengan ayam goreng, udah cukup ya mau nih. Alhamdulillah ya Allah. Ya, nasi uduk ayam goreng ya. Masya Allah ya, siang-siang ketemu empal ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Jelang sore ketemu lagi ya, Masya Allah ya, iga sapi goreng ya, Masya Allah ya. Nah, diterima saja, Alhamdulillah, nggak usah marah-marah, ngomel-ngomel ya. Nah, ini orang yang punya hati seperti burung, hatinya senang, Insya Allah ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Makanya ini menjadi salah satu perkara yang besar. Jadi kolbun salim itu pun juga demikian pula. Makanya dalam satu Riyadhus Shalihin disebutkan itu tentang fadlus samah fil bai' wasyira wal akhdi wal ata wa husnil qada. Ya, sampai pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran wa kana ya'muru gilmani ayyatajawazu 'anil mu'sir qala Allahu ana ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu." Masya Allah. Sampai diceritakan orang yang punya hati yang lembut itu jemaah mulia. Ada orang itu yang hidupnya gak banyak kebaikannya. Kebaikannya gak banyak. Ngajinya nggak terlalu banyak, ya. Pokoknya sama, yang lain nggak terlalu banyak. Cuma ada satu kebaikan yang bikin orang itu seneng, ya. Jadi dia itu orang kaya, disebutkan dalam hadis itu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia itu orang kaya yang seneng ngasih utangan. Ada orang yang utang, ya, ada orang yang minta, ya. Maka ketika itu dipanggillah pembantunya. Hei, mas, kamu kasih tahu sudah jatuh tempo orang ini itu sudah waktunya bayar. Ya, kamu suruh bayar ya. Nanti kalau dia sulit untuk nggak bisa bayar, maka bilangi sudah aku bebaskan. Masya Allah. Jadi orang yang hatinya lembut, dan lihat orang yang nggak bisa bayar dibebaskan. Masya Allah. Ini akhirnya ternyata orang itu nanti di hadapan Allah ya diperintahkan untuk masuk surga asbab perkara itu. Nah, di dunianya saja ini kan kadang ditampakkan, Pak. Kemarin satu musibah yang menimpa mana? Pasar Cilacap ya. Cilacap itu semua terbakar oleh api, jago merah pun melumat semuanya, kanan kiri atas bawah. Ternyata ada satu kios yang nggak tersentuh sama sekali dengan api, kan gitu kan? Masya Allah. Ya, sampai sosisnya juga masih utuh, masih dingin, Masya Allah. Ya, ternyata diceritakan, ya, dicari tahu orang ini tukang sosis. Ya, ia punya amalan, kalau ada orang yang beli, dilihatnya nggak mampu, maka
Gratisin. Orang sudah susah, gratisin orang susah. Masya Allah. Ini namanya qalbun raqik. Jadi hati yang lembut, gampangan, ternyuan. Ya. Masya Allah. Nah, itu para jamaah mulia. Jadi ada orang masuk surga itu asbab hati yang lembut. Ya. Lah, burung itu hatinya juga lembut. Makanya suaranya itu enak. Didengarnya juga enak. Walaupun kecil tetapi harganya mahal. Masya Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan yaitu karena dalam hadis yang lain karena tawakalnya. Burung itu punya sifat tawakal. Nah, orang yang tawakal, Masya Allah, sampai Nabi mengatakan, "Lau annakum mutawakkita tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Ya, kalau kalian itu punya hati yang tawakal kepada Allah, maka rizki kalian akan dikucurkan oleh Allah seperti Allah mengucurkan rizkinya pada burung. Berangkat pagi, pulang sore, hatinya bahagia, tenang keluarganya. Nah, itu artinya burung taghdu khimasan wa taruhu bitona. Berangkatnya yaitu lapar, pulangnya kenyang. Rawahu Tirmidzi. Masya Allah. Ini pada mau lihat. Nah, ini tawakal. Nah, makanya diperintahkan oleh Allah untuk punya sifat yang tawakal. Para jamaah rahimakumullah, inilah sedikit kelumit daripada min ahlil jannah, min ahlin nar. Ya, kelompok-kelompok ahli surga, kelompok-kelompok ahli neraka. Sebagian sedikit nanti dalam terangan yang lain kita akan bahasnya, melanjutkannya lagi, yaitu sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan orang-orang ahli surga dan orang-orang ahli neraka. Ya, mungkin sampai di sini ada yang tanyakan, silahkan. Ya, gimana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin mau nanya mengenai arti daripada istilah-istilah yang pernah saya dengar. Saya pernah dengar dan pernah menyebutkan, tapi saya nggak tahu artinya, Pak Ustaz. Antara lain, 1. Mutmainah, 2. Istiqomah, 3. Muhasabah, 4. Tahajud, 5. Pelan-pelan, banyak itu. Pertama apa? Mutmainah. Yang jualan somai depan yang mutmainah kayaknya. Mutmainah itu artinya tenang. Ya, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, hati itu tenang. Ya, Insya Allah. Jadi seorang istri yang tenang, seorang suami yang tenang. Ya, walaupun dikasih oleh suaminya 1 bulan 20 juta, hatinya tenang, ibadahnya juga tenang. Itu orang yang mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, ya, yang anteng menghadap Allah Ta'ala, tidak bergeser ke kanan dan ke kiri, gak gampang ikut-ikutan. Itu namanya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bukan jiwa yang ngantuk di pojok kalau ngaji, jiwa yang tenang kayaknya. Bukan itu. Yang dimaksud jiwa yang tenang itu jiwa yang ta'aluk, bergantungnya dengan Allah itu kuat. Nyandarnya ke Allah itu kuat. Kayak artinya burung tadi itu. Kuat, senang, bahagia, ngikutin apa yang dimau Allah. Itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak ima'ah. Ima'ah itu ikut-ikutan. Musim begini ikut, musim begitu ikut. Tapi jiwa yang tenang, istiqomah. Kan itu kan? Namanya jiwa mutmainnah. Itu. Terus yang kedua, ini banyak ini. Istiqomah itu tetap ajak. Namanya apa? Istiqomah. Continue dan konsisten. Yang bahas istiqomah panjang, 1 jam lagi nanti. Terus, nah, berikutnya apa? Berikutnya muhasabah. Muhasabah itu menghitung diri, menghisap diri. Ya Allah, umur sudah 60 kayak begini, masih begini-begini saja. Ya, sholatnya masih ya asal-asalan, ke masjidnya masih telat, zikirnya baru dapat 20 sudah tidur. Ya. Nah, itu namanya muhasabah. Di muhasabah apa? Menghisap diri, menghitung diri. Ya Allah, 2022. Nah, itu kan umur makin
pendek uzur di hadapanmu ya Allah. Ya, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Manadimtu nadmi." Tidak ada yang bikin aku nyesel dalam hidup ini. Gak ada yang bikin aku nyesel dalam hidup ini kecuali ketika ghorobat syamsu, matahari tenggelam, naqasa fihi ajali, umurku berkurang, tetapi walam yazid fihi amali, tetapi amalku tidak nambah ya Allah. Tidak ada yang bikin aku nyesel kecuali ketika matahari itu terbenam, maka umurku berkurang sehari, tapi amalku tidak bertambah. Itu namanya muhasabah. Terus, tumakninah ya tenang. Allahu Akbar, tenang. Sami Allah liman hamida, tenang. Itu biasanya dipakai di dalam urusan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya bukan tumakninah, bukan tenang. Jadi tumakninah itu berhenti sejenak, ya, membaca bacaan di dalam sholat itu disebut dengan tumakninah yang menjadi wajibnya sholat. Terus apa? Ya tahajud, sholat tahajud. Tahajud itu hajadah. Hajadah itu bangun tidur. Ya sholat tahajud, ya hajadah itu bangun tidur. Orang yang berkeinginan untuk bangun tahajadah, berarti bangun tidur. Kan begitu. Kalau berkeinginannya kuat, tahajadah. Ya, ada tasdid yang saking beratnya keinginan itu, saking hebatnya tahajjadah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjat", tahajjud namanya. Lah, kalau sudah jadi kebiasaan namanya tahajud. Jadi apa tahajud itu? Salat malam yang menjadi kebiasaan yang dilakukan setelah tidur. Jadi tahajud itu pasti ada tidur, namanya saja tahajud. Kalau nggak pakai tidur, namanya qiyamul lail. Makanya sholat malam itu setidaknya ada 3 model. Pertama, yaitu sholat yang nggak terikat oleh tidur atau enggak, namanya qiyamul lail. Ya, kalau nggak bisa tidur, ada kerjaan malam, jadi satpam, kerja malam dan lain sebagainya, ya udah sholat aja, namanya qiyamul lail. Ya, nggak usah tidur dulu, jadi satpam kok tidur, ya maling masuk nanti. Ya, maka tahajudlah, apa qiyamul lailnya, nggak terikat oleh tidur. Nah yang kedua, yaitu apa? Terikat oleh tidur. Terikat oleh tidur berarti kalau nggak tidur tidak namanya. Ya, namanya itu kalau sudah tidur, yaitu tahajud. Sholat yang terikat oleh tidur dulu. Yang ketiga, witir. Witir itu sholat yang dikerjakan dengan waktu yang paling panjang, awal, tengah, ya, akhir daripada malam itu, baik tahajud maupun baik tidur maupun tidak. Itu namanya witir. Jadi tahajud itu apa? Sholat malam yang dikerjakan setelah tidur dan menjadi rutinitas. Kalau sebulan sekali bangun namanya bukan tahajud. Sebulan sekali bangunnya 2 kali, ya. 1 bulan bangunnya cuma 3-4 kali, namanya bukan tahajud. Namanya apa? Tahajud. Jadi tahajud apa? Sudah menjadi kebiasaan dia. Itu namanya tahajud. Ya, satu nama yang kemudian keren kan itu kan, yang berbeda dengan yang lain. Sebutan untuk apa itu namanya? Membedakan dengan yang lainnya. Karena menjadi rutinitas. Terus udah, oh udah, nah, udah selesai. Ada yang lain gimana Pak Haji? Assalamualaikum. Kesalahan horizontal itu kan paling susah, kadang-kadang kita sadar kalau nyalahi orang. Nah, untuk kompensasi itu gimana? Kalau saya pernah juga dengar itu, kita bisa lakukan setiap habis sholat, sering-sering lah kita mendoakan kesalahan-kesalahan. Ya, ya, horizontal itu tidak akan diampuni Allah, tidak akan diampuni Allah kecuali, kata siapa? Kata Allah dan Nabi-Nya. Kecuali ia menyelesaikan hak adami. Hak adami itu bagaimana? Mengembalikan hartanya kalau ia urusan harta, meminta maafnya bila urusan kesalahan.
Ya. Jadi ada orang korupsi itu nggak bakalan bisa dengan melaksanakan tahajud semalam suntuk, nggak bakal, nggak ngaruh cak. Ngaji sampai kejedot-kejedot, nggak ngaruh bos. Ya, korupsi itu nggak selesai dengan umroh setiap hari. Nggak bisa hatamkan Quran setiap malam. Korupsi itu baru kelar Allah ampuni kalau duitnya dibalikan. Ya. Orang kesalahan pun juga demikian pula. Lah, kecuali tidak ada. Kalau tidak ada, yang disalahi nggak ada. Mau minta maaf orangnya sudah meninggal, atau mau minta maaf orangnya sudah pindah kampung, nggak tahu alamatnya, nggak tahu dan sebagainya. Maka dengan cara tadi itu mendoakan. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni dia. Sepanjang apa? Sepanjang kesalahannya. Kalau kesalahannya cuma sedikit, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah. Cukup. Kalau kesalahannya banyak, ampuni Allah, ampuni. Jadi sesuai dengan kesalahannya. Itu kalau nggak ketemu. Jangan kemudian ya orangnya ada, cuma doa tapi nggak minta maaf, nggak bisa. Jadi minta maaf tadi itu apa? Mendoakan ampunan itu jika orang yang disalahi itu nggak ada. Nah, bila urusannya itu berkaitan dengan harta, itu wajib dikeluarkan, Pak. Bahkan terakan Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya itu harus ditotal. Lah kalau nggak sadar, lah doain siapa yang kita doain? Nah, kalau kemudian itu nggak nyadar, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ampuni ya Allah bila kami salah, nggak nyadar. Ya, semoga Allah ampuni. Kalau nggak nyadar itu kan semoga tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau tanpa unsur kesengajaan. Begitu aja. Ya, insya Allah. Ada yang lain? Ya gimana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi Salam katuh. Kaitan dengan Ustaz sampaikan neraka dan surga. Ini masalah ini seperti kaum muslim yang ada di Rohingya, dan kaum muslim di Syria. Nah, muslim yang melarikan diri dari muslimnya, apakah itu masuk neraka atau muslim yang mempertahankan dirinya sendiri, dia itu masuk surga? Iya. Salam katuh. Yang mempertahankan masuk surga, yang lari masuk surga. Jika alasannya tepat. Yang mempertahankan diri karena nggak ada tempat lari, nggak ada tempat untuk lari. Yang menghitung dirinya sehingga ia pun berjuang, maka membela diri, membela keluarga, membela harta sampai kemudian ia terbunuh, maka terbunuhnya masuk dalam surga. Seperti kasus Rumini ya yang di erupsi Semeru, kemudian mempertahankan dirinya, ibunya kan itu kan, yang nggak lari meninggalkan ibunya, ya maka itu termasuk mempertahankan apa? Dirinya sampai kemudian kena wafat, ya semoga ia termasuk mati syahid. Ada orang yang kemudian ia lari, ya ia lari itu untuk menyelamatkan dirinya, untuk kembali menyusun kekuatannya untuk ibadah, ya maka juga termasuk masuk dalam surga. Sehingga Rasulullah pun juga pergi ke Madinah. Yang nggak boleh al-firaru minaz zahfi. Yang haram itu lari dari medan perang. Ketika sudah berhadapan-hadapan, lihat musuh, kemudian ia lari, maka ini haram dan termasuk minal kabair, dosa yang besar. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, ia melemahkan umat dengan larinya itu, yang lain ikut lari, melemahkan umat, melemahkan kekuatan. Dan yang keduanya, hilangnya sifat tawakal. Ya, tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan, bila larinya untuk nyusun kekuatan, untuk kembali berhadapan, maka tidak termasuk kalimat al-firaru minaz zahfi. Jadi yang haram itu adalah yang pengecut. Yang pengecut yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri, bukan menyelamatkan agamanya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu ya. Allah alam. Jadi yang mempertahankan, ia bisa syahid. Yang lari syahid, tapi dengan syarat apa? Kembali untuk menyusun kekuatan yang baru. Begitu. Wallahu a'lam.
Demikian insya Allah, semoga manfaat, semoga kita semuanya sebelum wafat ya diselesaikan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga umur kita yang makin sepuh ini di 2022 menjadi umur yang barokah, selamat ya, husnul khotimah insya Allah. Tutup dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.